yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat yang terindah, jadikan kami Maria melayani yang duduk kaki-Mu. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu dengan perlindungan firman-Mu. Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, dan kami berikan matahari kami, dan firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat 44. Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Yesus telah dekat Betfage dan Betania yang kali yang berapa Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergi ke kampung di depan itu pada waktu kamu masuk situ. Kamu akan mendapati seekor kedai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan kedai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapat segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Dan mereka melepaskan kedai itu, berkata orang yang punya kedai itu, mengapa kamu melepaskan kedai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa kedai itu kepada Yesus, lalu mengalasi dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai kedai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tengah jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulai semua murid yang mengiringi Yesus bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring atas oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkati dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera kamu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang hari ya Bapa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan tubuh, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta tembok dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal, tetapi yang sebatu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat dan mana Allah melawan. Kita lihat yang sangat menarik pagi hari ini. Yesus menangis. Satu ketika Yesus juga menangis, melihat ketika melihat pada Yohanes pasal 11, Maria menangis, ya Yesus juga ikut menangis. Dan hari ini Yesus menangis pada ayat yang ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, yang menangisinya. Apa ditangiskan itu? Itulah Yesus melihat, dia menangis bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Sekalipun satu belum, setelah 40 tahun kemudian, setelah 60 tahun masih Yerusalem hancur. Sekarang akan membangun kembali tembok Yerusalem. Ternyata akan terjadi suatu nubuatan dikatakan Yesus akan terjadi. Yerusalem kembali Allah akan dihancur. Menangis sesudah
sesuatu yang terjadi. Dan satu ketika juga Yohanes Pembaptis menangis. Kapan Yohanes Pembaptis menangis? Dia menangis saat itu dikatakan dalam Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima yang berkata demikian. Yohanes menangis pada Yohanes Wahyu pasal 5 ayat yang kelima, ayat yang keempat. Wahyu pasal 5 ayat keempat. Maka menangis Yohanes dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab atau pun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkata seorang dari tua-tua kepada Yohanes, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai ketujuh meterai. Dia menangis melihat dalamnya. Apa itu? Mengerti. Dia tidak bisa mengerti. Kita butuh pengertian akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Bukan apa yang kita mau atakan daging kita, bukan, tapi asal mau. Biar Roh Kudus memberikan pengertian kita dalam hidup kita ini, bahwa kita ini di akhir zaman dan bumi. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 26, Tuhan bukan menggoncangkan bumi saja, tapi lahan. Dan firman Allah jelas 2 Korintus 3 ayat 11, bumi akan digoncangkan betapa sudah sampai. Kita harus mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus dalam hidup kita ini. Bukan menangis, kita nangis kalau menjadi sebuah baik, diserahkan. Ada masalah, baik, tapi jangan menangis. Apakah kita apakah kita menangis melihat keadaan dunia dan sebentar akan lenyap, melihat jemaat doa, melihat orang-orang yang sudah mengenal Engkau Tuhan berislam. Ada kata menangis jiwa-jiwa yang berislam. Bukan menangis dengan hati. Oleh Yesus menangis bahwa Yerusalem satu ketika akan dihancurkan. Kenapa? Setelah 40 tahun dunia atau berat 7 tahun masih di Yerusalem. Yang kita percaya kita hidup di akhir zaman, akhir-akhirnya sudah datang. Banyak mendekat diri, menangis jiwa-jiwa yang berislam. Amin. Benar bangun di surga. Baik kau menangis tentang Yerusalem, dan kami juga menangis untuk menangis. Melihat bahwa meterai masih begitu mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami bersama dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berjuang dari segala akhir doa. Biar beras kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia, yang sakit semakin habis, yang meninggal semakin habis, tapi sembuh-sembuh banyak. Dan kami bersyukur biar pandemi COVID-19 dan ekonomi negara kami tetap berjalan kebutuhan para pencinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapak Surga dan terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan